dengan Kak Teti, Kak Nikita, dan Kak Lucy di ibadah hari Minggu Pelayan Anak. Sebelumnya adik-adik kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu apa Kak Lucy dan Kak Nikita? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Itu ada gerakannya ya adik-adik. kita bangkit berdiri biar semangat pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berjumpa lagi bersama kakak layan kami dalam ibadah IMPA secara virtual ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir, dan juga Tuhan menyertai kami semua agar kami anak-anak-Mu dapat memuji nama-Mu dengan baik dan juga mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita saatnya menyanyikan pujian lagi. Kita menyanyikan lagu Ku Puji Kuasa Tuhan, Ku dan Firman-Mu Pelita. Kita buka kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan kedua. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Kakak dan Kak Lucy akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, dan Kak Teti beserta adik-adik membaca dengan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Untuk merespon Mazmur hari ini, kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kami mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mau mendengarkan cerita firman-Mu dari Alkitab. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi berguna bagi kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Demikian firman Tuhan, diberi judul berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kak Meli. Adik-adik boleh memanggil kakak Kak Me ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama nih membaca bacaan kita pada minggu hari ini, yaitu dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang nasihat-nasihat yang diberikan dalam bacaan kita hari ini. Nah, kalau misalnya adik-adik ada yang belum tahu nasihat itu apa, jadi adik-adik, nasihat itu adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang-orang tua. Misalnya mama, papa, kakak, ataupun guru-guru adik-adik di sekolah. Nah, tentunya ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah hal-hal yang baik ya adik-adik. Gak cuma adik-adik, tapi juga Kak Mei juga diberikan ajaran-ajaran oleh orang tua Kak Mei. Nah, dalam bacaan kita hari ini adik-adik, kita mau diingatkan untuk
melakukan ajaran-ajaran itu. Karena tadi Kak Mei bilang kan, ajaran-ajaran itu adalah ajaran-ajaran yang baik. Jadi ketika adik-adik, ketika Kak Mei melakukan ajaran-ajaran yang baik yang sudah diajarkan oleh orang tua, menurut bacaan kita hari ini, itu sama saja kita melakukannya untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita adik-adik. Nah, lalu kalau misalnya nih adik-adik bertanya, tapi kenapa sih Kak kita harus melakukan ajaran-ajaran itu? Nah adik-adik, dalam bacaan kita hari ini dijelaskan bahwa ketika Kak Mei, ketika adik-adik melakukan apa yang diajarkan, ajaran-ajaran yang baik yang diberikan oleh mama, papa, kakak-kakak, ataupun guru-guru adik-adik di sekolah, itu adik-adik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Contohnya apa sih Kak Mei? Nih Kak Mei kasih contoh ya. Misalnya, kalau adik-adik rajin belajar ketika belajar di rumah nih, kan saat ini kita masih belajar dari rumah ya. Kalau misalnya adik-adik rajin belajar, tidak hanya main game setiap hari, adik-adik akan mendapatkan hasil yang baik. Lalu, misalnya adik-adik di rumah selalu diberikan makanan-makanan yang sehat sama mama sama papa, ada sayur, ada buah. Nah, ketika adik-adik makan makanan yang sehat, adik-adik akan mendapatkan tubuh yang sehat juga. Kalau misalnya adik-adik makan yang sembarangan, adik-adik bisa sakit. Nah, juga kalau misalnya nih dalam masa, kita kan sekarang masih masa pandemi ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tidak dengar-dengaran, misalnya adik-adik main keluar, tidak pakai masker. Nah, itu juga bisa membahayakan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik malas cuci tangan juga, itu bisa membuat adik-adik tidak hanya kena corona ya, tapi juga bisa membuat adik-adik sakit perut karena kan tangannya kotor. Nah, adik-adik, makanya hari ini kita diajarkan untuk melakukan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh mama, papa, opa, oma, kakak-kakak, bahkan guru-guru yang ada di sekolah adik-adik. Untuk apa? Karena apapun yang baik yang adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik, itu akan memberikan dampak yang baik kepada adik-adik. Kalau adik-adik misalnya malas belajar, nanti nilainya jelek. Adik-adik malas makan sayur, nanti adik-adik gampang sakit. Misalnya adik-adik malas cuci tangan, nanti malah sakit perut karena tangannya kotor dipakai untuk makan kan. Nah, hari ini kita diajarkan untuk tetap dengar-dengaran dan mengingat apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Supaya apa? Supaya kita tetap selalu terlindungi dan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu dengar-dengaran sama mama dan papa ataupun orang tua yang ada di sekitar adik-adik. Karena Tuhan sudah memberikan orang tua yang terbaik untuk adik-adik dan juga Kak Mei. Nah, jadi hari ini itu firman yang disampaikan kepada adik-adik dan Kak Mei. Semoga adik-adik dan juga Kak Mei dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan mau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada adik-adik dan Kak Mei. Untuk itu, semoga Tuhan selalu memberkati adik-adik di rumah. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk selalu melakukan apa yang benar, apa yang baik dalam kehidupan kami, sebagai bentuk bahwa kami mau mendengarkan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ya Tuhan, dalam doa kami pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk segala permasalahan yang ada. Kiranya Engkau memberkati para pemerintah dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan itu menjadi
hal yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga berdoa terkhusus untuk masalah pandemi yang masih kami hadapi saat ini, kiranya Engkau memberikan kami juga hikmat agar kami dapat terus melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk mematuhi protokol kesehatan agar kami dapat melindungi diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bencana yang masih terjadi dalam bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau menguatkan, Engkau memberikan kekuatan bagi orang-orang yang kena bencana ya Tuhan, agar mereka kiranya tetap dapat hidup dengan baik ya Tuhan, walaupun mereka mengalami bencana ya Tuhan. Ya Tuhan, juga dalam doa kami ini, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan, kiranya Engkau memberkati segala pelayanan yang dilakukan di gereja kami ini. Terkhusus kami juga berdoa untuk Pelkat PA agar apapun yang dilakukan oleh kakak layan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk kami dapat berguna bagi kami dan juga dapat memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa kami ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memberikan orang tua terbaik kepada kami. Kiranya Engkau memberikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, rezeki ya Tuhan untuk apapun yang orang tua kami kerjakan, dan kiranya juga Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami, anak-anak-Mu, dalam pendidikan kami, dalam pergaulan kami ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu rajin belajar, kami tidak lupa untuk melakukan tugas kami sebagai anak, melakukan tugas kami sebagai murid. Kiranya Engkau terus memampukan kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami berikan doa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Sebelumnya kita pujikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memberi persembahan. Berkati persembahan kami agar menjadi berkat bagi gereja kami dan juga bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa kita harus selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, Kak Mei mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu
Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memperkenankan kami untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang setia untuk melakukan apa yang benar dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.